Kalau gua pakai baju Manchester United berarti gua lagi mengundang seorang pecinta Manchester United pasti. Kalau nggak gua nggak berani. Ini tuh lahannya Liverpool soalnya. Kandang. Kandangnya Liverpool ini. Kandangnya Liverpool Jakarta lah. Ngeri loh. Pantesan ya. Iya tuh. Gue pakai baju nih agak-agak double karena gue nggak mau di sini auranya aura panas gitu. Kait Mujamil. Yeay, Selamat datang. Daniel, thank you. Sesama fans Manchester United. Apa sih? Manchester United. MU Manchester juga? United sampai Cristiano Ronaldo pindah. Oke. Hari ini masih iya. ditemenin sama Bang Reza Arfa. Siap. Gimana Kak Ibnu? Sehat? Alhamdulillah sehat sesuai dengan kondisi Manchester United juga yang beberapa pekan ini selalu memberikan kabar gembira kan, bikin fans-fansnya bikin senyum terus. Makanya gue berani pakai Kak. Nah, bagus. Biasanya kita di dalam gua. Iya benar. Iya, sekarang kita lagi di atas jadi kita boleh pakai. Iya. Karena Sebenarnya jarang-jarang. sebenarnya di atas banget belum. Belum, belum. Tapi kondisinya sudah mulai membaik lah. Tapi kondisinya masih di atas yang di sini kan? Sekarang di bawah. Oh di bawah ya kemarin ya menang. Di bawah dikit, tapi perbedaan poin cuma satu. Iya, cukup ada angin-angin menang. Iya. Angin. Iya. Seger nih. Malah justru itu kan yang bikin seru persaingan. Iya, betul. Enggak, tapi Kejauhan sebelum enggak kita ngobrolin Manchester United nanti banyak banget Oh, iya, soalnya betul. Bang Ibnu suka ngepost kan abis menang MU. Kalah aja ngepost Bang Ibnu. Betul. Sebelum itu kita ngobrol dulu tentang Siap. Bang Ibnu sendiri. Siap. Nanti kita ujung-ujungnya baru ke Bang Ibnu jadi fans Manchester United. Siap. Nah. Ini nggak ada interogasi yang aneh-aneh kan? Enggak dong. Nggak ada, aman ya? Aman aja. Ini Kecuali jatuhnya titipan dari Dari sini, Liverpool. owner ini. Waduh. Nggak ada ya? ini jatuhnya sporty stylenya, lifestyle-nya Bang Ibnu lah. Siap deh, Kita nggak aman. ngobrolin ke arah gosip-gosip gitu enggak. Nggak ada ya, nggak main ya. Nggak main. Lagi pula juga apa yang mau digosipin dari gue? Ya, udah banyak soalnya nanti yang gosipin. ngomongin ini Jatah aja. orang lain aja. Iya. Olahraga aja. Bang Ibnu padel juga sekarang. Oh, Main, tapi hampir semua ya? Iya. Ya gue tipe orang yang menyesuaikan aja dengan keadaan. Iya. Keadaannya lagi gimana, terus sesuai juga gue suka dan istri suka, ya main aja. main Main aja. Lari masih. lari. Lari itu menu wajib, udah kayak sarapan, lebih tepatnya apa ya? Bisa dibilang sedikit mendekati kewajiban beribadah. Waduh. Spiritual journey of sport. Wah, perjalanan spiritual. Kalau nggak lari itu rasanya tuh kayak Jadi gue gini, Kang Reza, kalau gue nggak lari, gue tuh ngerasa ada yang hilang activity gue dalam satu hari itu, atau mungkin dalam satu minggu itu. Jadi memang ada beberapa menu yang harus gue selesaikan di setiap minggunya. Harus bisa mengumpulkan mileage tertentu. Mungkin kisaran antara 30 sampai 50 kilo. Itu per program minggu. weekly ya. Iya, program weekly. Kalau nggak lari, badan sakit-sakit, gampang pegel, gitu. Pasti teman-teman yang suka olahraga pasti suka begitulah. Betul. Lo kalau lu nggak basket gimana? Diam aja di kamar, Bingung kan? bingung. Aduh ngapain ya? Iya, Pengen gerak ya. pengen Cuma gerak. kalau sekarang lu aduh kalau nggak basket sekarang ngapain ya? Makan padel ah. lapangan Iya, lari. iya, iya. Betul. Cross training lah, nyari refreshing ya kan. Bener. Bang Ibnu, tapi lu emang sporty banget dari dulu. Dari kecil nggak sporty? Kayaknya kalau dilihat ke belakang ya, iya sih. Dari kecil ya? Gue tuh dari SD ketika ditawarin mainan sama bokap nyokap. Iya. Kakak gue lebih milih tembak-tembakan, gue lebih milih raket bulu tangkis. Oh. Dulu kan ada tuh suka yang jual raket bulu tangkis, koknya tuh pakai kok plastik. Iya benar. Hijau. Iya. Bener. Itu mainan anak kecil dulu. Itu Gitu. olahraga pertama. Itu kayaknya mainan yang bersifat olahraga pertama tuh dibeliin sama orang tua. Tapi kalau olahraga pertama yang lu Jalanin. Iya. Ekstrakurikuler ekstrakurikuler kah? pertama dan minta dibeliin sepatu bola pertama. Bola ya. Bola. Bola. Minta masukin klub SSB di dekat rumah. Dulu di Jakarta berarti. Jakarta. Oke. Di Jakarta, daerah Petukangan atau Cipulir ke sana. Cipulir tuh daerah Cipulir. Klub bola gua di situ. Kalau teman-teman mungkin masih ingat ada namanya Rigan Agaci Oke. yang dulu pernah di-announce
sempat membela PSV. Nah rumahnya emang daerah situ juga. Dan itu temen gue main bola di SSB tersebut. Oh. Kayaknya Riga Nagachi pernah siaran di sini juga Pernah sih. siaran sini Iya ya? pernah. Pasti. Gitu. Riga Kalau- Nagachi. Riga Nagachi. Nah, coba tuh cari tuh. Nggak tahu lu Jan. Oh, apa ayah gimana sih? Dulu terkenal tuh Riga Nagachi dengan waktu kecil ya, Iya. tendangan geledeknya dibilang. Wah. Rambutnya dulu sekarang mulet kan lagi musim ya. Apa udah mulet. Saat itu Riga Nagachi udah mulet rambutnya. Udah mulet John. Tahun berapa itu? Lewat Rigan itu, ya, Agachi. tahun-tahun Iya. itu. Dulu ya makanya sekarang kan balik lagi. Iya. Modelnya kayak dulu. Benar-benar mulet tuh kan rambut jadul. Jadul. Pemain-pemain Malaysia dulu paling sering mulet pemain bolanya. Kalau enggak Arbianto Haryanto Arbi. mulet kan? Haryanto Arbi. Iya mulet. Iya. Mulet. Betul itu ya. Tapi kalau basket suka juga. Basket gua secara serius di SMP. Karena SD gua nggak ada lapangan basket. Iya. Gue nyari SMP yang punya lapangan basket dan punya ekstrakurikuler basket. Di saat gue SMP, gue latihan, tim basket gue itu cari pelatih, ngerekrut pelatih, dapat pelatih bagus karena kita mau ikut kompetisi kejuaraan. Dan alhamdulillah kejuaraan itu dapat piala, dapat trofi. Nggak kayak MU ya, belum dapat trofi nih. Dulu. Banyak. Terus sampai kita diundang ikut ini nih. Ini salah satu prestasi yang menurut gue sih gue bangga banget ya. Iya. Diundang kejuaraan kemerdekaan Piala RCTI. Oke. Yang menang, nggak menang. Yang masuk 4 besar atau semifinal itu akan ditayangin di RCTI. Dulu kan kalau ingat ada Supradin Cup, ingat Benar nggak? Supradin. Iya kan? Iya. Di Bulungan tuh. Oke. Ada. Nah kita mainnya di SMP Al Azhar Pusat. Alpus. Alpus. Nah itu gue masuk 4 besar, dapet juara 3 kalau nggak salah. Jadi dari situ lu suka basket. Suka basket. Enggak juara 2 sorry. Juara Dapat 2. masuk final kalah sama Al Azhar Pejaten, Alpen. SMP gue 110. SMP 110. 110 Jakarta Selatan, Pesanggerahan. Ya gue deket-deket rumah aja. Dekat rumah ya. Gitu. Tapi itu berlanjut nggak tuh Kak main basket? Berlanjut SMA SMA di mana? Kartika. Kartika. Waduh. Guru basket gua atau pelatih basket gua itu almarhum Ade Bella Rahab. Dia adalah salah satu Perbasi juga gitu. Legend atau salah satu founder atau gua nggak tahu ya. Pokoknya dedengkotnya Citra Satria. Bener CS. CS. Sempat masuk juga CS gua. Terus tapi yang lebih mungkin teman-teman kenal sekarang, dulu gua masuk ke ini tim juniornya Satria Muda. Oh, MBTC ya? Apa sih? Wow, SM sebelum SM Junior. SM Junior. Dulu ada junior, ada Tunas dulu, Tunas Junior divisi 2, divisi 1 ya kalau nggak salah ya. Divisi 2, divisi 1. Iya. Baru Nah, divisi itu diisi sama Mario Lawalata, Samuel Rizal, lah itu senior saya. Oh senior. jadi ini sebenarnya banyak yang nggak tahu loh. Iya banyak yang tahu. Karena yang biasanya tuh selebriti basket tuh Kayo. Iya. Ya kan Samuel Rizal. Rizal. Lu tahu nggak teammate gue dulu siapa? Yang ya mungkin dunia basket tahu lah. Ya. Kelly Purwanto. Oh iya pernah main bareng Kak? Masuk barengan sama gua Satria Muda Junior. Oh, Dia kan- 2004 ya? Iya. Di 2003. 2003 iya, karena kan no, Kelly- sorry. Bukan. Masih lebih muda lagi. Oh, juniornya. Juniornya kan gue junior waktu itu gue masih SMA jatuhnya. SMA kelas 1. Karena kelas banyak yang 2. nggak tahu Kak Kelly Iya. itu juga sebenarnya memulai karirnya di Satria Muda dulu baru ke Iya. Kalila. Iya. Oh, jadi Kan orang-orang taunya Kak Iya. Kelly itu Kalila terus Kalila. Pelita Jaya kan Iya. MVP di Betul. Kalila. Kalau Dia tuh junior ya bisa Satria junior Muda. Satria Muda Iya, sempet iya. ya. Oh, Malah Kak Kelly itu sempat main Satria Muda 1 tahun di Iya. IBL tapi nggak pernah main. Jadi orang-orang tuh nggak tahu. Oh. Kelly, ada Willa kalau lu tahu. Iya, Willa. Ya, Willa tuh satu ini sama gue. Baru Junior. kemarin di Bali main padel sama Kak, Bunda. terus kenapa Dia lu mah nggak? lurahnya Bali ya. Iya, Kenapa lu kalau celebrity match gitu nggak main Kak? Hah? Jarang gue lihat lu main. Waktunya nggak pas. Oh, waktu. Nggak, bercanda. Soalnya gue Main sempet. lumayan ya, lumayan. Lumayan. Happy Ballers kan? Iya. Iya, iya. Iya dulu Happy Ballers iya, tapi kayak nggak kalau yang kayak Kak Augi, Betul. Iya. Betul. Semi, Iya. Wah dia segila emang. Kayo, Iyo. itu kan basket Basket kemana-mana banget banget, gitu, sampai iya, ke benar. Tembagapura mau gue Iya. Freeport Berangkat. Bias sering ditawarin sama manajernya Bang Jul, Bang Jul. suka ditanyain bisa nggak kebetulan
kalau lagi ada jadwal Happy Balls, gue tuh selalu bentrok sama film. Oh. Gitu. Tapi pengen jadi pemain basket nggak Kak dulu? Dulu iya, jujur iya. Lu tahu nggak? Gua Profesional. itu beasiswa kuliah gue dari basket. Oh iya. Di Ini gue nggak tahu ya, ini boleh nggak sih diceritain? Jadi gue tuh dulu ambil beasiswanya di Mercu Buana oke. basket, tapi gue sempet main untuk BP Stay Stay Bakti. BP. Stay BP, Iya, tapi iya. bukan kompetisi libamanya ya. Iya, iya. Untuk kompetisi-kompetisi kayak Tarki. Oke. Tahu dong Tarki. iya, iya, Ya, iya, dia nih kalau iya. Tarki tepuk tanganin. Kan rumah gua di apa Kak? Oh ya pantes lah, udah wajar. Iya, tapi itu sebenarnya banyak terjadi. Emang yang Iya tadi kan? lu takut bilang gitu. Heeh. Itu Itu banyak banyak terjadi kan? Iya, iya, banyak Iya. kok. Beasiswanya di mana? Di sini Mainnya buat di main mana? di mana? Iya. Kuliahnya sebenarnya aslinya di mana? Kartu mahasiswa tetap aja aman kan? aman, aman. Tapi Tenang, sekarang udah nggak iya. bisa Kak. Udah nggak bisa. Sekarang udah nggak Betul. bisa. Bagus, gue Sekarang bilang. udah nggak bisa di basket Indonesia. Kak. Jangan coba-coba. Iya, Karena kalau dulu dulu temen mungkin gue juga peraturan gitu. masih agak longgar ya. Dulu Iya. temen gue juga gitu. Dia kuliah di Perbanas, tapi karena di Perbanas dia nggak masuk tim, dia main di Unsada. Tuh, kan. Oh, oke. Ada yang kuliahnya di tempat lain karena dia bagus, tapi dia nggak mau kuliah di Perbanas, dia main di Perbanas. Iya. Itu di STBP paling banyak. Iya, Oh, kalau BP dulu sarang. Tapi sekarang BP udah nggak sekarang bisa. Iya, udah iya. nggak bisa. Sekarang udah nggak bisa banget kayak gitu. Dulu ada Swadaya, Iya, kayak gitu betul juga. swadaya. Iya. Jadi tim-tim itu tuh yang selalu di Liga Mahasiswa Nasional dulunya. Jadi pemain-pemain bagusnya ditarik ke situ. Betul. Karena sekarang udah lebih terekspos. Iya Orang benar. udah lihat. Dan media Oh, sosial iya, kan di iya. mana-mana. Benar, kan. sekarang ada. Loh, ini kan anak ini kok main di sini? Betul. Nah, gampang banget Iya, itu. Dulu zaman zaman dulu kita nggak belum bisa. ada. Dulu nggak ada. Nggak ada media sosial. Maaf ya. Gitu. Tapi balik lagi dulu pas begitu kuliah, gue masih ada keinginan untuk jadi pemain pro. Apa yang Maksudnya nggak pengen bikin? banget untuk masuk divisi 1, divisi terus Kobatama. Kobatama ya. Gua ngerasa sadar diri aja, skill gua kayaknya nggak ada. Itu yang membuat lu perkembangan. akhirnya nggak, Iya. oke lah nggak jadi gitu. Belok deh, Belok deh. belok deh gua gitu. Itu belok langsung ke dunia hiburan, entertainment. Iya. Tapi nggak langsung sih, lebih kayak apa namanya? Coba-coba ini gimana nih, cek ombak dulu gitu. Biasa kan, ini kan gue masih belum bisa menaker ini bakalan panjang gitu loh. Jadi gue coba aja dulu. Selagi seru, selagi menyenangkan, udah gue coba. Ternyata menghasilkan. Gue coba lagi, ikutin lagi, ternyata menghasilkan lagi. Oh bisa nih, ada celah nih, ya udah gue belok ke Terusin. entertain. Iya. Tapi tuh kayak gitu-gitu Kak, kayak waktu lu mau jadi atlet, keluarga dukung apa enggak? Oh keluarga gue sih antara dukung sama Enggak. cuek beda-beda Oh, tipis cuek. ya. Beda-beda tipis gitu. Itu kayak gua tuh. Iya kan? Kayak gua Apa kayak nggak ngerti gitu anak Iya. itu lagi basket atau pengen jadi atlet tapi ya udahlah gitu selagi nggak macem-macem, nggak berantem, nggak narkoba, aman gitu. bener. Betul. Itu keluarga lu anak keberapa? Gua anak kedua dari 5 bersaudara. Dari 5 bersaudara. Iya. Oh, Semuanya iya. suka olahraga nggak Kak? Yang suka olahraga gua sama almarhum adik gua doang Oh sebenarnya. yang main tembak-tembakan nggak? Enggak, ya kakak gua udah enggak, dia ini pria karir aja. Oh, pria karir. Iya, adik gua malah justru ada suka olahraganya, tapi nggak segila gua memang. Kayak menurut gua lu agak gila sih Kak, lu main bola, main Ini biasanya iya, tuh yang kayak iya. gini-gini tuh jadinya jadi atlet memang. Harusnya. Dulunya, tapi enggak. Mentalitas sih punya ada, tapi skillnya nggak ada. Jadi sadar diri aja, iya kan? Sebenarnya kalau skill kan udah pasti tinggal diasah gitu. Ya enggak? Sebenarnya bisa. Bisa. Tapi Ronaldo belok pun tadi. begitu kan? Iya, Kerja keras. betul, kerja keras. Tapi masalahnya pada saat itu di Jakarta ini, di Indonesia ini Iya, tahu bisa membantu nggak? Iya. Skill developmentnya Betul, gitu. Bedanya belum. tuh di situ. Iya. Kalau misalkan ngomongin bakat mah ya kalau udah punya bakat ya udah pasti jadi gitu. Tapi Iya, kalau iya. misalkan kayak di kita gini kan yang skill developmentnya mungkin belum sebaik negara-negara lain. Ya kalau punya mental pengen jadi atlet, Iya. rajin, disiplin tapi skillnya merasa kurang terus skill developmentnya nggak bagus ya itu menurut gue salah satu permasalahan di kita. Iya. Betul banget Nil, gue juga setuju tuh. Iya. Skill development sama jatuhnya kan pembinaan ya. Pembinaan. Iya. Grassroots kan. Benar. Kalau buat gue tuh selalu gue tuh nggak tahu kenapa ya. Grassroots itu adalah kunci sukses dari ekosistem olahraga yang benar dan sehat. Lu jangan pernah mengharapkan atlet itu akan jadi juara tanpa lu melakukan pembinaan. Lu anggap aja analoginya kayak lu nanem deh. Iya.
Lu beli bibit yang bagus, terus lu tanam, lu rawat, lu pupuk, habis itu lu siram, nanti kalau udah gede baru lu petik buahnya. Masa lu tiba-tiba lu mau petik buahnya tanpa lu tanam, tanpa lu rawat? Padahal kita udah punya bibitnya tuh. Iya, kecuali lu ke hutan. Iya. Jadi jatuhnya buah liar kan. Iya. Lu wah, ada buah jatuh nih. Iya benar. Tapi kan itu nggak bisa lu serta-merta tiap tahun lu datang pasti berbuah terus. Iya. Karena lu nggak pernah kontrol, lu nggak pernah rawat gitu. Gitu. Kasih pembinaan, bikin kompetisi sebagai wadahnya yang berjenjang. Iya. Habis itu baru kita bicara prestasi. Ini udah omongan-omongan presiden klub kalau kayak gini nih. Ini bentar lagi. Tapi tenang aja, Pak Menteri Olahraga kan udah ada. Oh, iya. Jadi tugasnya Pak Menteri Olahraga aja. Iya betul. Kita siap support aja kan. Support. Iya. Nanti kita ngomongin presiden klubnya nanti. Oke. Nanti belakangan. Belakangan. Kita ngomongin karirnya Kak Ibnu Entertainment Ya. dulu. Kak, gimana perasaan lu waktu pertama kali lihat muka lo di TV? Seneng sih awalnya seneng. Ini masih kuliah berarti ya? Masih kuliah. Kuliah ya? Awalnya tuh muka gua ada di TV, gua berangkat dari iklan. Iklan. Iya, iklan, casting. Dulu masih di Jakarta masih banyak PH-PH yang buka casting untuk siapa aja. Jadi kayak open casting gitu, sesuai dengan karakter yang dibutuhkan. Gue pernah punya pengalaman, tiba-tiba gue datang casting, terus orang castingnya bilang, maaf mas yang dicari bule. Tapi Kak, casting itu Gue kan, langsung anyep banget Bener. nih casting, iya kan? tapi casting itu kan lu belajar juga kan Kak? Belajar. Maksudnya sebenarnya. untuk masuk ke dunia hiburan itu tuh nggak Iya. serta-merta langsung cuek aja, gue nggak belajar apa-apa. Pasti kan lu belajar untuk mendapatkan role karakternya itu kan? Caranya tau nggak gimana? Gimana? Gue nekat aja datang setiap casting yang diundang dan gue punya waktu yang memang cocok, gue datengin tuh. Iya. Meskipun gue tahu ekspektasi gue nggak tinggi, gue nggak mungkin dapet nih, tapi minimal gue bisa belajar ngomong di depan kamera tanpa gugup dan menjadi karakter yang diinginkan. Nah itu susah tuh. Kita mungkin jago ngomong ya di Iya. tempat, di warung kopi, Tongkrongan di lah. tongkrongan, Iya. jago lu ngelucu, tiba-tiba pas begitu depan kamera, Bingung. nah kayak gitu. Nah Ada jadi AE-nya. itu lebih dari 1 tahun gue casting nggak pernah dapet, tapi gue tetap lakukan. Pas setelah 1 tahun lewat itu gue mulai tuh menemukan celahnya, dapat kabar bagus. Mas Ibnu dapet ya, Mas Ibnu dapet ya. Sampai gue pernah dapet, itu salah satu iklan terbesar gue sih. Gue dikontrak 1 tahun all media dan muka gue ada di TV, ada di billboard dan ada di bioskop. Gitu. Jadi Digital ya? saat itu tuh untuk seorang model iklan prestasi tuh. Kalau Itu belum main film tuh? belum ya? sama sekali belum. Oke. Ya masih jauh dari Masih jauh. film. Biasanya Film kan jauh. kalau sekarang kan ya lu udah main film, ya lu dapet Iya, tuh yang kayak iya, gitu-gitu. biasanya Jauh gitu. dari film belum. Muka gue pertama paling gede waktu itu di Jembatan Semanggi. Iya bukan jembatan apa ya, flyover Semanggi. Flyover. Muter Flyover itu. Semanggi. Bapak gue ibu bapak Iya. gue senang banget. Wih anak gue ada di sana. Noranya dapet. Ya gue pun Nora. Wih, keren ya. Gue foto-foto lah lumayan lah. Iya, itu tahun. Tapi saat itu media sosial belum ada, jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa update. Nggak bisa Iya, pencitraan, nggak ada, bener, nggak ada, bener, nggak ada. Kalau nggak salah. Iya. Berarti tahun berapa tuh? Itu sekitar tahun 2006, 2005, 2006. 2005 kayaknya. 2006. Iklan rokok LL Lights kalau nggak salah. Boleh kan nyebutin? Boleh, kan? boleh. Ya, siapa tahu ada brand yang mau masuk boleh. Iya. LL Lights dulu. Gitu. Tapi itu lu pas dari iklan itu berarti itu salah satu jembatan lu jembatan, betul Iya. nih. Itu mulainya ke film kah? FTV kah? FTV gue dulu zaman dulu gue sering nonton Kak, ada lu. Iya benar. Jadi efek domino dari beredarnya muka gue di Iya. beberapa iklan, muncullah PH-PH sinetron yang nelfon, ajakin. Kamu yang iklan ini ya, mau dong. Kapan dong datang ke kita? Waktu itu gue masih dapat berita kalau main sinetron itu bayarannya nggak terlalu gede saat itu ya, untuk yang awal. Iya. Dan waktunya pasti kesita. Iya. Gue masih kuliah. Jadi gue bilang mohon maaf saya belum bisa main sinetron karena saya masih ada kuliah. Ya udah deh nanti abis kuliah datang lagi ya gitu.
Oh ya udah, gue masih ada sekitar 1 tahun lagi kuliah beres, gue telepon lagi tuh PH yang waktu itu nawarin. Karena waktu itu gue pas lagi apa namanya skripsi, kan banyak waktu kosong kan, Benar. Iya, benar. ngetik nggak jelas, kosong, nganggur, nggak ada bimbingan, Ketika gabut, iya kan, bingung banget tuh ngapain. Akhirnya gue telepon aja tuh PH itu, Iya. masih terima nggak? Udah, gue dateng langsung dikontrak. Apa tuh Kak yang pertama kali? Sinetron. Sinetron. Itu pertama kali ya. Pertama kali. Sinetron. Setelah sinetron, waktu itu sinetron masih musimnya weekly, alias tayangnya Iya, tiap minggu, seminggu sekali. seminggu sekali. Iya. Gitu, masih bisa tuh ngambil 2 judul, 3 judul. Nah, habis sinetron masuk formatnya FTV. FTV. Nah, FTV, habis itu masuk formatnya stripping. Stripping tuh yang setiap hari yang ya. setiap hari tayangnya. Sekarang udah nggak ada sinetron yang weekly, hampir nggak ada. Sekarang setiap hari ya. Sekarang jatuhnya kalau yang weekly itu jatuhnya kayak series Series yang ada di OTT Iya, benar. kayak gitu. Udah formatnya ganti-ganti. Baru kayak gitu kalau lu nggak lama kan ada kayak film layar Film. lebar. Iya. Itu setelah beberapa judul main sinetron dan FTV. Berapa judul tuh Kak? Ingat nggak Kak? Wah, Bisa dapat layar lebar. Layar lebar tuh kalau di entertainment tuh yang paling prestis nggak sih? Atau betul dari sisi apa ya, kepuasan kita sebagai aktor. Layar lebar adalah salah satu level apa ya, pencapaian tertinggi lah. Topnya ya. Iya. Karena kenapa? Kalau kita main di TV, itu orang nonton kita gratis. Betul. Betul kan? Oke. Iya. Tapi kalau orang nonton kita di bioskop, Iya. harus menyiapkan waktu, Dan duit. untuk beli tiket. Benar. Jadi Masuk akal. iya kan? Masuk akal. Ya kayak lu lah main basket, orang datang ke stadion, Iya. beli tiket, Beli tiket, nonton itu kan nonton. pencapaian. Benar. Lebih Kita senang. terseleksi lagi gitu Betul. yang nontonnya gitu, yang bener-bener mau gitu. Beda lah kita tanding ada penonton sama nggak ada penonton, Betul. iya kan? Iya. Betul. Iya, pasti itu. Jangankan kayak Daniel udah kelasnya pro, kayak gue zaman SMP SMA kalau di Bulungan dulu pas ada turnamen basket Iya. antar SMU, kalau kita nggak ditonton sama SMA kita kurang gimana Iya. aja. Kadang kalau mau tanding tuh, ya kok nggak ada yang nonton ya. Dikit banget ya penontonnya. Iya benar. Makanya penonton itu adalah pemain ke-12 kalau di bola. Makanya kalau di layar lebar tuh kayak berapa ribu penonton tuh udah kayak prestasi tuh kayak. Prestasi. Penontonnya berapa ratus ribu gitu. Bisa jadi prestasi, bisa jadi momok. Momok karena Demam panggung, bahaya lo main jadi blepetan, lay up depan ini aja jadi nggak Iya, masuk. benar, gitu ya. Itu. maksudnya kalau di TV kan kalau di layar lebar kan semakin banyak penontonnya kan kayak sekarang ada level. Iya. Level 1 penonton terbanyak Yes. film Indonesia. Level nomor 2-nya siapa, nomor 3-nya siapa, film apa Box gitu office kan. ya. Iya. Iya, jutaan penonton. Jutaan Iya, penonton, betul, gitu. betul. Itu kebanggaan tersendiri. Yang paling dirasa kayak ini film gua, ini bagus nih gitu. Layar lebar ya. Layar lebar. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini, gua itu bingung ya bilangnya tuh, gua nggak mau bilang milih sih, tapi gua ngerasa kalau film ini gua baca ceritanya bagus, susunan pemainnya oke, mungkin sutradaranya juga yang memang gue pengen, gue tuh nggak usah mikirin harga, jadi langsung Oke. gue suka, gue mau gitu. Ya. Karena itu akan nanti dampaknya pas begitu hasil akhirnya Iya. film itu jadi, setidaknya gue meminimalisir dari rasa kekecewaan Oke. gitu. Iya. Karena gue pengen kalau film itu jatuhnya kayak apa ya, legacy sih, karena sekarang kan eranya digital ya. Iya, Itu iya. film itu akan abadi tuh, ada terus Iya, tuh kayaknya tuh. Iya. Kalau kita lihat, iya kan, nanti anak cucu gue bisa ngeliat, oh dulu bapak main film ini, oh dulu kakek main film ini. Iya, gitu. iya. Aduh. Jadi Itulah. memang pilih-pilih juga untuk cerita dan segala macamnya. Tapi Kak, kalau layar lebar sama sinetron itu mana buat lu yang lebih capek? Sinetron yang zaman sekarang gitu atau kayak lu sekarang zaman sekarang sinetron yang stripping gitu yang setiap hari lu ada pernah ikut? Nah ini yang jadi menarik adalah gue pernah ikut stripping yang Mana Kak tiap yang hari. lebih capek? Gini, parameter capeknya itu
pasti tiap orang kan beda-beda ya Nil ya. Apalagi lu yang nggak ada capeknya ya. Iya, kalau Lari iya, lumayan tiap hari. lumayan endurance enak gitu. Endurance enak. Nah, itu dia. Kalau kita ngomongin endurance-nya Eh, atau oksigennya itu sinetron, Sinetron. lebih cepet karena Iya. dia perputarannya itu kan episode. Oh, Ketika oke. sinetron kita dapat jumlah episode yang banyak, maka pundi-pundi akan semakin banyak juga. Makanya endurance saya makin terisi. Makin tuh terisi. Iya, Meskipun ini dulu ya ada syuting sinetron yang sampai pagi, Oke. yang bahkan nggak pulang, besok lanjut lagi untuk episode berikutnya. Itu ada cerita-cerita kayak gitu. Tapi gua nggak tahu ya, karena gua udah beberapa tahun ini gua nggak main sinetron. Kondisi sinetron saat ini, dengar-dengar kabar sih katanya udah banyak yang mulai syuting sehat, Oh, oke. gitu. Kalau film lebih proper, mereka udah memperhitungkan hampir segala macamnya, mulai dari readingnya, ada breakdown syutingnya itu harus jelas dan minta kontingensi hari, misalnya 3 hari atau 2 hari untuk persiapan kalau hujan, kalau ada apa. Jadi itu minimal tuh misalnya lu gue book ya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, terus tiba-tiba udah emang selesai, paling nyiapin waktu 2 hari, kalau udah selesai dari itu udah selesai. Oke. Jadi emang benar-benar lebih disiplin. Iya. Bisa diatur lah ya. Diatur. Lu bisa tahu kapan emang jadwal gue syuting hari ini. Betul. Nggak Lebih yang- terskema ya, lah kalau terskema. film dan series ya. Iya, iya. Series itu sama ya? Series Kurang sama. lebih kayak Di gitu OTT itu lebih terskema. Misalnya kita produksinya 2 bulan. Iya. Udah 2 bulan itu untuk series ini. 1 bulan untuk film, 1 bulan untuk film. Tapi kalau sinetron selagi rating itu masih bagus, hajar terus. Hajar terus. Oh, Gitu. Iya, betul. Lanjut Lanjut terus. Makanya tersanjung dulu. tersanjung 2, 3. Iya, dan semuanya menurut gua ya, gua tidak tidak mengkotak-kotakan lebih yang apa ya, gua mau bilang, gua malah justru respect sama teman-teman yang memang bisa bermain di semua aspek itu. Bahkan main sinetron pun kita belum tentu aktor misalnya lu jago di film, Iya. lu juga jago di sinetron, nggak bisa begitu juga. Oh, oke. Atau mungkin lu bisa menghasilkan penonton banyak, tapi di sinetron Iya, pasti iya, iya. penonton banyak juga, nggak juga. Enggak juga, iya. Begitupun sebaliknya, lu di sinetron laku, ratingnya bagus, lu main di bioskop belum tentu penontonnya banyak. Hitungannya 1 tambah 1 nggak sama dengan 2 lah. Bener. 1 tambah 1 bisa ya? dengan 5. Iya, segmented. Faktor-faktor X-nya tuh banyak. Banyak. Gitu. Dan makanya gue selalu respect sama teman-teman yang main sinetron, gue Bisa. respect. Iya, Yang main film, gue respect. Yang main teater pun respect juga. Main teater pernah nggak kak? Tawaran pernah tapi belum. Lebih ke istri yang pernah. Pernah ya main teater ya. Itu susah kali ya main teater itu ya. Itu lebih ini lagi challenging. Gue pernah nonton soalnya. Iya pasti. Kayak nonton sesuatu. Siapa yang Anda tonton? Pertanyaannya itu harusnya. Nah, Adalah. Siapa yang Anda sapu tonton? lagi. Tolong sapu dong. Tolong sapu dong. Takut kesebut merek. Iya. Kalau main teater itu kita latihannya durasinya lebih panjang daripada show-nya. Iya. Kalau film kan readingnya paling misal let's say seminggu 2 minggu, habis itu syutingnya bisa berbulan-bulan. Tapi kalau teater panggung kita latihannya itu harus berbulan-bulan, show-nya paling seminggu atau sehari 2 hari. Iya. Dan itu pun dialognya kita harus hafalin. Harus sesuai ya. Iya, dan itu kan satu cerita tuh, Iya. runtutan. Bukan cuma dialog sebenarnya, blockingnya. Iya benar. Karena langsung gitu. Langsung Anda berbuat kesalahan langsung ditonton. Ih, itu. Iya, Kayak nggak ada pemain editing tuh, nggak ada Kayak pemain editing. basket. Iya, betul. Anda latihan Oh. setahun, Anda main 6 bulan. Iya, iya, Iya. iya, iya. Anda latihan 3 jam, Anda bertanding hanya 2 jam. Iya, betul. Kalau Anda salah, Anda dilihat satu Indonesia, Anda diganti Ya, langsung duduk sekali di bangku masuk cadangan. bench. Duduk Iya, manis duduk langsung. manis. Jadi tim doa. Kak, karir lu habis itu banyak di sports entertainment. Iya. Nih mulai masuk ke fans Manchester United nih. Itu sebenarnya gua karena suka dengan olahraga nih. Gua dulu nonton bola banget. Iya. Masih sih sampai sekarang. Waktu gua zaman sekolah itu gua selalu nonton pertandingan kayak Liga Champion, Liga Inggris. Terus gua ngeliat tuh orang-orang yang bisa ngomongin bola sebelum pertandingan.
keren banget ya. Keren ya. Yes, Iya, iya. iya. Dulu kan Bener, legend-legend ada Mas Tris Irawan, Iya. ada almarhum Ricky Jo, Iya. ada Boy Noya, siapa lagi tuh? Banyak lah presenter-presenter. Bungkus Naini salah satunya. Jadi gue suka aja ngelihat mereka tuh bisa ngomongin sesuatu yang kita suka dengan mendalam, dengan analisa-analisa. Iya. Itu luar biasa. Jadi gue kayak ngerasa keren nih. Suatu saat gue kalau ada kesempatan mau deh situ. Tahun berapa akhirnya? Jadi pas begitu gue lagi sinetron dan film, sedikit mulai orang kenal, gue main lah futsal sama tim-tim pundit dan juga wartawan. Saat itu kalau nggak salah, Coach Justin lagi ngomongin tentang siaran, terus dia bilang, oh belum ketemu penyiar presenternya. Gue dengar itu gue langsung nanya, gue menawarkan diri aja. Iya. Lagi nyari presenter. Iya nih, lagi belum ada untuk Liga Spanyol. Gue mau dong, gue bilang gitu. Iya. Ya udah, besok lu datang ya. Bener lu, gue datang. Gue pikir gue datang langsung di casting kan. Iya, iya. Ternyata enggak, langsung siaran. Famos. Emang rese tuh. Itu pertama Mas kali JP, nama produsernya Mas JP. Langsung siaran diceburin dulu. Baru setelah siaran gue baru di brief. Besok kalau siaran bawa catatan ya. Ya Allah maaf ya, gue nggak tahu. Baru di brief. Baru di brief. Itu pertama kali ya? Pertama kali tuh Liga Spanyol, gue ingat Tahun? banget. 2009 gue ingat. 2009. Karena setelah setengah musim itu gue lanjut pindah stasiun TV Kebon Jeruk, nyarin Piala Dunia 2010. 2010. Langsung dong, lancar tuh ya, langsung. Enggak juga Oh, sebenarnya. Itu mesti gue gue ngedrill lagi, ngelatih ngelatih public speaking, ngelatih presenting, mulai dari opening, closing, sampai talk show-nya, sampai wawancaranya Iya, gitu, iya, iya, interviewnya. Interviewnya. Iya. Jadi itu yang gue pelajarin di masa-masa itulah. Dan ternyata memang nggak semudah itu kita untuk menjadi seorang sportcaster, sepak bola terutama di Indonesia. Butuh pengakuannya tuh gue kalau nggak salah sekitar ada 3 sampai 4 tahun. Baru orang udah mulai aware, oh Ibnu Jamil jadi presenter sepak bola. Setelah mendapatkan penghargaan Panasonic Gobel Award sebagai presenter olahraga terbaik. Tahun? 2016-17 lupa gue. 16-17. Senior ini, Iya. senior. Bung Jebret izin. Saya yang menang gitu ya. Enggak, waktu itu enggak ada belum Jebret belum. Belum. Iya. Setelah itu baru jebret. Iya. Gitu. Kak, Ya. tapi nggak pernah bawain basket. Iya ya. Pertanyaan menarik juga tuh basket. Padahal dulu gua pelaku basket ya. Pelaku basket lu mau jadi atlet. Gua nggak tahu. Lu lebih basket. paham juga pasti kan. Dulu iya gue tuh nonton banget waktu eranya Jordan. Jadi waktu pas masih sekolah kan, itu final NBA pasti pagi. Pagi pasti. Iya, nyolong-nyolong keluar kelas. Iya. Keluar kelas nonton di kantor tata usaha. Oke. Ganti dong NBA gitu. Dulu pengen TV banget. lokal, masih di TV TV lokal. Betul, masih. TV lokal. Dulu tuh kalau nggak salah nyarin antara RCTI atau SCTV. NBA. Iya. Iya. RCTI kan dengan Ari Sudarsononya. Eish, Bu SCTV dengan Helmi Yahya. Iya. Benar. Nah, dua ikon itulah Iya. dunia basket kita. Kenapa belum ada kesempatan aja sih untuk nyarin basket. Dan sekarang penyiar-penyiar atau sportcaster basket bagus-bagus. Bagus. Cuma kalau gue sih ya pingin kalau dapat kesempatan gue akan mencoba membawakan gaya siarannya itu lebih ke Indonesian style aja. Kayak dulu aja gue pengen balikin lagi. Karena gue pengen menyebarkan virus basket ini ke pelosok-pelosok sih. Lebih Nggak cuma paham kota orang besar ya, aja benar, gitu. benar. Karena bagus dengan bahasa Inggris keren banget. 3-point shot, NBA what banget game, ya NBA banget gitu. Jujur bahasa Inggris gue juga agak kurang sih sebenarnya. Jadi gue pengen gaya gue aja sendiri. Gue pengen Indonesia aja. Tembakan 3 angka. Iya benar. Easy layup masih oke lah gitu. 2 point gitu. Iya, masih standar. Standar. Dulu tuh Yang begitu muda, tuh era-eranya gitu. Helmi Yahya, Iya, betul. Ari Sudarsono. Menurut gue sih kalau kita mau menyebarkan basket ke pelosok-pelosok, Iya. mungkin harus ada kayak gitunya. Mungkin harus ada kayak
Valentino Jebretnya di basket. Benar. Yang Jadi lebih semuanya bisa terima. natural Natural, Indonesia gitu ya. hype-nya Iya. juga boleh gitu. Wow, nombok. Ya. Gitu. Gokil, nombok, Bener, bisa. gokil. Iya. Di depan muka Anda nomboknya, Bung. Gitu. Nah, bagus ya. itu tapi bener loh. Bagus ya. Nah, ini tolong coba. Bagus loh. Bener. Boleh, Coba. boleh. Bisa ini. Siapa? Ada Jerry, ada siapa lagi? Jerry, sekarang Ya, ada sekarang Eh, Mutia. bule siapa sih? Si P-double. Pidabel. bukan iya P-double, satu lagi yang cowok. Gue Cowok, kenal bule. sih. Siapa sih Kak? Bukan bule, dipanggilnya kok Mario Gerungan ada. Mario Gerungan Rizky sekarang Effendi. Ex-Pro. ya Mario Gerunga, Ini, Rizky P-double. Effendi. Econ. Bung Econ. Gua Iya. karena di kepala gue muka lu bule banget, Iya. Con. Mampus, Con. Bung Econ. Econ, Econ, Jerry. Nah, iya. coba. Iya. Jerry kan ada. Jerry Inggris banget, Tagline-nya Jerry. cuma Inggris Apa? banget. Bum Iya. Bum Bem Beng. Bum 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 Bem Bem Bem. Bem. Jerry. Kalau Keren, bahasa keren, Indonesianya tapi apa ya keren. Bum Bum Beng Beng ya? Iya. Dar der dor. Jebret. Dar der Iya. dor. Dar der dor bisa, benar. Kak, tapi selama satu musim kemarin kan gue masih main ya di IBL. Gue sering lihat lo di pertandingan Hang Tua. Nah, ini dari tadi gue mau keluar itu. Udah gue siapin itu. Eh. Gue sering lihat lo di pertandingan Hang Tua. Oh iya. Di courtside, di Courtside, tengah-tengah. Sampai waktu ada keributan itu juga ada di tengah-tengah. Ada saya, ada. Saya mau peragain nih. Ini nih. Gitu kan. Bikin apa Kak di situ? Apakah lo bagian dari manajemen atau lo mungkin kenal sama owner-ownernya atau teman-temannya? Sebenarnya gini ceritanya. Ada sahabat gua Kang Jalu, awalnya ngajakin ketemuan. Pas begitu ketemuan, ternyata Kang Jalu meminta gua untuk yuk balik lagi ke basket. Gua tahu lu dulu basket nu. Ya. Oh gitu. Terus gue sebagai apa? Gue suka basket. Gue memang dulu basket. Gue sangat dekat sekali yang di era-eranya Kobatama. Gue selalu nonton tuh waktu zaman SMA di Hall A. Iya. Yang dimana dulu sponsornya rokok, kita nonton basket tapi asap rokok di mana-mana. Saat itu gue ada di situ tuh. Ya mau Kobatama yang ada pemain asingnya sampai yang nggak ada itu ada terus. Sampai dulu ya zamannya 3-on-3 itu rame banget di daerah Pasaraya sama Sarina. Terkenal tuh 3-on-3. Jadi seluruh anak SMP, SMA, kuliah bahkan umum itu semua berlomba-lomba di situ. Dan hampir semua anak gaul ada di situ. Gua jamin, gua pastikan karena saat itu basket adalah olahraga populer. Populer. Iya kan? Di era itu. Kita tuh sekolah bawa tas basket aja gila keren banget. Lo naro handband di sini. Lu sekolah, wah gila. Lu udah kayak Michael Jordan habis dipanggil. Wih Jordan, ada Jordan. Bener gak? Di sekolah tuh ada yang kayak gitu di sekolah gua. Jadi pas begitu di recall lagi sama Kang Jalu. Wah gue sih seneng banget sih. Kalau ada waktu kosong memang kalau gua bisa ayo gue bilang. Tapi gue sebagai apa? Ditawari lah gue sebagai antara BA atau brand representatif dari Hang Tua. Nah. Gitu. Awalnya gue diajakin sebagai forward. Gue bilang sorry skill gue gak bisa. Gue bilang Iya, oke. Nah, gue lari-lari dong gue bisa kan. Nemenin Difta dong ya jadi forward. Akhirnya gue kayak ngerasa tawaran itu sangat masuk akal gitu loh. Iya. Lah kan gue emang suka basket, gue suka olahraga, terus gue juga aktif di media sosial. Ayo deh gue bilang kita ramaikan gitu. Terutama emang khususnya lebih kepada Hang Tuanya. Satu sisi dapat sambutan juga dari IBL-nya kan. Ya dapat announcement gitu. Ya menurut gue itu salah satu strategi yang brilian lah. Dan memang harus dijaga kalau bisa dihidupkan lagi. Kenapa? Karena di era sekarang kita sangat dekat yang namanya konten kreator. Betul. Lu kalau nggak ngonten, barang lu sebagus apapun akan sulit orang tahu gitu loh. Iya, Begitu juga dengan basket, begitu juga dengan klubnya. Iya. Jadi kita emang harus benar-benar bisa mempromosikan apa yang ingin kita sampaikan gitu loh ke banyak orang.
Salah satunya kan fungsinya untuk melebarkan pasarnya, Betul. menambah fansnya, jumlah penonton segala macem gitu. Itu tugas gua kemarin di Iya. Hang Tua. Salah satunya nonton, menyebarkan virus basketnya, menyebarkan virus Hang Tuanya, terus juga ditopang dengan gua suka basket. Jadi dengan dengan sukacita gua bikin konten-konten itu memang karena panggilan dari passion gua juga sih. Tapi Kak, lu ngerasa itu sekarang perlu nggak di semua klub? Posisi seperti lu ini. Eh, Karena kalau dari gua jujur kayak ya kalau mungkin gua tidak tahu basket, ya tapi gua ikutin sosial media lu, ya gua kan jadi tahu. Betul. Kayak yang lu bilang tadi. Mungkin bagi sebagian orang merasa itu nggak perlu, tapi bagi sebagian besar orang yang kalau memang kita pengen menuju lebih luas lagi masih perlu. Karena tuh kan sebenarnya yang ada di mungkin posisinya kayak Ibnu Jamil musim lalu di Hang Tua, mungkin tim-tim lain tuh nggak ada menurut gua. Ada jadinya jadi presiden. Iya. Iya, betul. Satria Muda. Betul. Karena gue akan memilih posisi yang memang masuk akal buat gue dan juga orang percaya. Gue nggak serta merta. Iya. Iya. Maksudnya yang paling masuk akal apa? Oh, brand ambassador. Oke, gue representatif, bilang. iya. Yaitu gue bisa melakukan karena gue juga beberapa pengalaman gue ada di brand-brand yang menjadi brand ambassador gitu. Jadi gue tau lah, tapi dengan gaya gue ya, dengan karakter gue, dengan postingan-postingan ala gue nggak bisa untuk yang di brief kecuali lu punya tim sendiri. Tapi kan itu akan makan biaya dan akan repot gitu. Jatuhnya gue maunya kontennya organik ya, Iya. gitu. Tapi kalau menurut gue itu berhasil karena ketika di tahun itu lu jadi BA-nya, gue kan udah nggak main. Ya. Tapi gue lihat tuh si Hang Tuah ini tuh, wih ini tiap game seru, rame gitu. Ada selalu ada sesuatu gitu loh. Ya beda mungkin ada beberapa tim yang memang kayak contoh misalkan timnya Gading gitu. Karena dia ada di situ kan memang. Tapi beda ketika waktu pas ternyata BA-nya. Karena di pikiran gua, oh itu mungkin owner. Presiden klub. Iya, Gue presiden. pikirnya kayak Ibnu Oke. Presiden klub. posisinya presiden klub. Awalnya. Karena banyak tim-tim lain yang menjadikan seorang public figure Betul. jadi presiden klub. Iya. Jadi kita nangkepnya presiden klub. Enggak, gue lebih ke brand ambassador. Tapi emang fighters tuh gila loh. Keren. Sumpah, kan gua pernah main di Hang Tua. Mantap. Go Fighters. Iya Fighters bener tuh- lu pernah di Fighters Hang tuh Tua gila ya. loh. Hang Tua. Beneran Fighters Loyalitas tuh gila. ya tinggi Iya, ya. Fighters tuh gila loh. Loyalitas tinggi, luar biasa. Maksudnya- Kekeluarganya kuat. Bener, dan main di kota mana aja tuh ada. Iya. Oke. Beneran ada. Dan mereka ini juga loh, die hard juga. Dan bisa Ada. dari Jakarta kan Betul. Kak berangkat. Betul. Dari Betul mana, banget. dari mana terus berangkat ke satu kota itu. Dan kita punya grup di WA itu memang mempersatukan semua. Isinya itu, ya. Isinya fighter-fighters dari mana aja. Keren tuh. Ada gue di situ juga. Tim Itu lain salah tuh harus contoh. satu hal baik dari Hang Tuah tuh Iya. fansnya kayak gitu. Dan Die hard. tadi balik lagi tentang pertanyaan lu nih, menurut gue emang perlu sih karena kan gini, balik lagi. IBL itu kan akses kita bisa nontonnya cuma di YouTube. Platform YouTube Platform doang. ya sejauh ini. Karena memang udah eranya beda nih TV Digital nih. ya. Digital iya. Jadi sekarang kalau dulu kita masih bisa tayang di TV, nonton basket itu masih ada tempat lah. Iya, iya. Sekarang TV itu kesulitan juga untuk naro basket dengan durasi yang mungkin 2 jaman lebih ya Betul. untuk ada di TV. Pasti mereka realistis, rating, jumlah penontonnya banyak atau enggak, itu kan berpengaruh kepada iklan, pendapatan mereka. Jadi sekarang tayangnya di digital dan gimana caranya supaya orang tuh tahu. Makanya penting lah menurut gua untuk BA itu menggunakan BA lah atau influencer atau konten kreator, wajib menurut gua untuk kayak gitu-gitu. Karena memang orang sekarang udah megangnya handphone. Bener. Iya. Bener. Orang tuh kayak nonton apapun di TV, kayak termasuk gua pengen nonton series aja. Iya. Gua nggak harus gua tunggu gua di rumah dulu. Nyalain TV Iya. kayak dulu-dulu gitu loh. Iya. Kayak sekarang gue punya waktu mungkin sejam 2 jam ada kosong, habis itu mau ngapain ya gue Nonton dulu. duduk aja di tempat kopi, gue bisa sambil Betul. nonton sendirian. Iya Betul. benar.
Sesimpel itu doang sekarang. Ya kayak pertandingan-pertandingan IBL menurut gua. Iya. Zaman gua main sekarang ini, ya gua misalkan gua lagi latihan pagi nih, terus di jalan pulang ke hotel, gua mau nonton game berikutnya Game, iya, siapa betul. yang main. Ya gua tinggal Cari. lihat aja di bus, gue bisa nonton, oh ini pertandingannya lawan ini. Benar. Kalau dulu kan ribet Kak, dulu tuh ribet Iya. banget. Kita nanti malam ngumpul ya, tim meeting, kita nonton pertandingan antara ini sama ini. Iya. Harus berangkat ke lapangan. Iya, Lapangan. iya, betul, betul. Aduh, atau enggak harus duduk satu tempat, Iya. Iya. diputerin gitu. Iya. Betul. Sekarang tuh kayak udah lu di kamar masing-masing aja lu nonton aja. Bisa. Kalau misalkan lu telat nonton pun nanti malam pas lu mau Masih tidur, bisa. lu lihat aja, bisa Iya lu kan? bisa mundurin gitu. Itu kan jadi salah satu keunggulan kan, Keunggulan, benar. ketika TV sudah tidak bisa menyediakan ruang untuk basket, sekarang ada digital. Nah harusnya itu bisa lebih diangkat lagi, lebih dipublish lagi, lebih dijual lagi. Apapun caranya menurut gua, selagi memang itu diperlukan harus dilakukan gitu. Supaya bisa naik lah hype-nya Liga Basket. Iya, karena gini, basket itu adalah olahraga yang sangat populer untuk kalangan SMA, SMP. Oh iya. Karena hampir seluruh sekolah itu punya lapangan basket. Bener. Tapi nggak semua sekolah punya lapangan bola. Tapi pada kenyataannya bola lah yang lebih unggul penontonnya. Iya. Iya nggak? Itu salah satu sebabnya Kak kenapa gue main basket. Karena gue dulu waktu SD gue tuh suka banget nonton bola karena bokap gue, kakak gue tuh fansnya MU. Oh. Jadi gue tuh kayak ikut Wah. orang tua sama Bawa. kakak gue. Dan gue tuh nggak tahu apapun tentang basket. Cuman bokap gue suka nonton Michael Jordan. Betul. Di ESPN dulu Iya. nonton. Jadi gue tuh suka tahu pas gue SD kelas 3 sekolah gue nggak punya lapangan bola. Tapi gue harus ngambil nilai ekstrakurikuler harus ikut. Oke. Adanya cuman basket sama pingpong. Oh iya. Ah. Gue Wah, ikutin unik tuh. dua-duanya. Unik tuh pingpong tuh. Gue ikutin dua-duanya, gue main basket. Akhirnya lah gue sampai hari ini main basket tuh gara-gara itu. Gara-gara gue masuk sekolah SD yang nggak punya lapangan bola. Atau karena gara-gara postur badan lu tinggi. Gue belum tinggi Kak pada belum saat tinggi? itu, belum Iya, tinggi. Betul. Karena dulu kesulitan SMA gua nyari Pemain anak tinggi. tinggi. Pemain tinggi, Iya enggak sih? Dulu kalau lihat pemain Nyari tinggi big kayak, man. masuk sekolah Iya, mana lu? Iya. Iya. Kalau lagi nih, Sekarang. ada di sekolah kita yang tinggi, besok lu latihan basket ya. Iya betul. Lu kalau iya, nggak betul. basket nggak masuk geng. Iya betul, Iya. betul. Susah nyari pemain tinggi saat itu. Bener. Kak, satu musim lu di IBL, gimana menurut lu Liga Basket Indonesia kita sekarang? Tetap seru, sangat seru, tapi yang menurut gua jadi masalah yang sama yaitu memang basket itu masih sulit untuk berkembang ke kota-kota kecil ya. Masih segmented. Masih segmented banget olahraga ini, segmented banget. Kebetulan juga sang ketuanya temen gue juga nih main basket, Pak Junas. Pak Junas. Pak Jonas belum Siap. sempat main nih. Oh iya, Sini, belum. Pak. belum. Nanti. Oh belum kesini. nanti. Nah, gua undang ya. Pak Junas datang ke sini. Datang ke sini. Siapa? Jadi permasalahannya sih itu sih menurut gua. Karena memang ini PR yang besar juga menurut gua buat IBL. Apakah kompetisinya itu masih menyulitkan klub-klubnya dengan biaya agak mesem-mesem dia nih. Ini Dengan- sebenarnya ini pertanyaan gua nih Kak. Iya. Karena gua akan mengeluarkan beberapa pertanyaan Iya. karena gua pikir lu presiden klub. Tapi kalau lu tahu nggak apa-apa. Jadi menurut Keluarin gua aja. kalau sistemnya home and away kayak gini, otomatis perhitungannya cost-nya itu akan jauh lebih mahal. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah setiap klub itu sudah bisa mandiri mendapatkan penghasilan atau keuangan yang sehat untuk membiayai klubnya sendiri, gaji Nggak pemain. hanya satu musim ya. Nggak hanya satu Nggak hanya musim. satu musim. Keuangannya tuh harus sehat. Karena jangan sampai kita punya kompetisi dengan klub yang morat-marit keuangannya atau yang acak adut, kasihan pemainnya, Betul. kasihan ekosistem olahraganya tersebut. Jadi akan menjadi gambaran bahwa olahraga tersebut tidak menjanjikan. Toh nanti anak-anak itu akan terpengaruh juga. Harusnya anak-anak yang sekarang lagi latihan basket di klub-klub basket itu kan punya impian, target mereka gue pengen jadi pemain pro, gue pengen jadi pemain timnas. Iya. Tapi pemain pro gajinya berapa? Betul. Kan manusia. Betul. Itu kan berhubungan lagi dengan kebutuhan. Iya kan?
token listrik, dapur, itu penting banget. Betul. Ketika pemain atau atletnya sejahtera di situ, maka dia akan otomatis dengan mati-matian membela klubnya. Tapi jangan pernah nuntut juga untuk atlet tersebut mati-matian ketika pembayaran itu tidak atau haknya dia tidak terpenuhi dengan baik. Betul. Jadi ya simbiosis mutualisme lah. Pasti. Itu akan berkesinambungan. Nah, ini yang menjadi PR menurut gua nih ya. Iya. Ini gua orang luar, gua bener-bener awam, gua baru ngikutin lagi basket. Yang menjadi PR bagi dunia basket Indonesia, terutama IBL, untuk mencari format yang win-win solution. Format terbaik lah. Format terbaik baik bagi PT penyelenggaranya maupun dengan klubnya. Dan kalau bisa kompetisi itu juga gimana supaya ada kompetisi atau kompetitif. Gua nggak tahu ya sekarang ada sistem Nggak ada degradasi atau nggak enggak. ada. Ya kalau nggak ada degradasi kan kayak nggak seru. Iya, iya. Itu menurut gua sih. Iya. Ya istilahnya lu main jelek aja besok masih ada kok. Iya benar. Iya kan? Sekarang malah banyak. Sekarang ada 2-3 sekarang yang udah nggak ikut. Iya, yang gua tahu kan ada yang bergabung juga dari Ada Jakarta ke ke Bandung Bandung. gitu. Dari Itu kan Bali juga udah nggak ikut. coba tanya permasalahan utamanya apa? Pasti. Keuangan kan? Betul. Nah, itu. Apakah gua nggak tahu ya? Apakah klub basket ini dibalikin seperti apa ya? Sistemnya sepak bola kita dulu jadi dana punya daerah. Iya. Jadi yang mengelola dan yang memiliki itu daerah-daerah tersebut. Iya. Sehingga menjadi misalnya Jakarta berarti diurusin sama Pemdanya Jakarta. Benar. Bandung Iya. akan punya keuangan yang lebih sehat tuh mungkin. Dulu kalau nggak salah Poli ya begitu ya, Sempat. gitu. Kalau itu kan keuangannya pasti ada dari APBD tuh. Benar. Iya. Plus mungkin nanti sponsor jatuhnya lebih ke tambahan aja. Benar. Tapi kalau sekarang kan sponsor jadi hal yang utama. Utama. Harusnya. Utama. Plus penjualan tiket tapi gue ya nggak yakin semua tim bisa mendatangkan penonton. Betul. Setuju banget. Gitu. Plus ownernya nombok. Ya pasti. Ya itu kak. Ya itu dari dulu ya. Iya. Itu dari dulu statement yang paling pasti. Kalau lu punya klub olahraga di Indonesia jangan pernah kalian mencari untung di sana. Iya. Ya tapi kan gini kak, kalau ngomongin mau sampai kapan nih ownernya nombok Iya. atau sebuah PT ini nih nombok nggak menghasilkan. Menurut gua kalau selama itu belum menghasilkan ya olahraganya nggak Akan mungkin gitu-gitu akan aja. gitu-gitu aja. Belum akan menjadi suatu industri olahraga. Kita ngomongin bola menurut gua kayak ngomongin Persija Persib sekali pertandingan aja tiketnya udah berapa? Kalau kita ngomongin Iya. tiket berapa kak gitu. Iya, iya. Tapi memang ada yang hilang sih ketimbang ini gua ngomongin pengalaman pribadi ya di era gua dulu waktu masih menggilai basket. Dulu basket itu lebih kayak lifestyle loh. Benar. Lu main basket, lu udah gaya banget, lu udah lifestyle tuh. Iya. Lu jadi anak basket, tingkat pergaulan lu jadi berbeda sedikit. Betul. Dulu begitu. Sekarang main basket udah biasa. Iya. Malah justru olahraga itu pindah ke lari, pedal, Oke. apalagi ya yang ada lifestyle. Tenis. Tenis masih. Iya. Nah, basket nih ada yang hilang. Nah, itu mungkin mesti dicari lagi. Cuma memang nggak gampang sih untuk membuat itu. Gue setuju. Karena itu pengaruh juga dari dunia juga sih. Iya. Iya, Gue iya, yakin benar, kok benar, di benar. Amerikanya juga lagi nggak terlalu gimana banget. beda ya. banget dengan eranya Jordan, Iya benar. dengan eranya siapa Kobe. Ya contohnya sekarang sepatu Air Jordan itu udah penjualannya udah nggak segila dulu kan. Iya. Sepatu Air Jordan itu sneakers dipakai buat kita lifestyle. Betul. Mungkin kayak 5 tahun lalu itu masih Oke. 5 tahun. Oh, gue masih pergi pakai Air Jordan, Iya, iya. Jordan 1 gitu, Jordan 11 gitu, Jordan 3 gitu. Ya gue aja sekarang nggak pergi pakai Air Jordan. Iya, iya benar. Gue pergi pakai sepatu yang kayak sepatu lari Kalau lari malah. gitu. Iya. Iya. Itu salah satu bukti Iya. Atau kenapa ikon dunia perbasketan juga lagi agak mengalami kekurangan gak sih? sebenarnya enggak kak. Sebenarnya banyak banget pemain yang Nah mungkin karena banyak, jadi nggak ada ikonik yang benar, nggak ada yang nonjol. goat banget kayak zaman dulu Jordan Kobe. betul, Mungkin. Itu bisa jadi sih. iya kan? Jadi sekarang tuh ya ini ada bintang, ya Ada di lagi sini juga juga. ada, Iya, gitu. betul. Tapi jatuhnya banyak. Banyak gitu. Itu salah satu, gue baru nyambung juga tuh ya. Sama, Kenapa? sadar, Iya, ini sadar. sepatu, sekarang tuh Sepatu, sepatu kak, iya lifestyle kan? itu. Dan mungkin sepatu juga jangan salah, made in China
gokil-gokil juga Bener, kan. bener. Banyak juga tuh. Bagus juga. Bagus Jadi juga. tuh seperti yang Kak Ibnu bilang tuh nyambung banget. Sepatu ini Air Jordan ini sekarang yang pakai dengan orang-orang yang memang menyukai Ya. sepatu sneakers ini. Iya. Jadi segmented kayak yang Kak Ibnu bilang. Iya. Iya. Kayak gue dulu, ya gue pakai Air Jordan. Sekarang gue pakai Air Jordan kalau ngapain ya? Iya. 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 Kalau dulu tuh gue datang ke event gitu, Masih Iya. mau gue pakai. pakai Jordan 1. Iya, Tuh gitu loh. pasti. Nyambung kayak yang Kak Ibnu bilang bahwa basket itu segmented. Iya. Nah sekarang Mungkin- balik lagi jadi segmented. Setiap tren ada peaknya. Oke. Ya ini lagi Lagi going ini down. nih, lagi ini nih. Oh iya, Lagi lagi itu, pedal. lagi itu Benar. sekarang. Benar. Lagi famous. Lagi famos. Famos. Kak tapi selama lo di Hang Tuah ya, ini kita masih ngobrolin di Hang Tuah. Selama lo di Hang Tuah, lo ngelihat liganya udah lo jawab. Lo ngelihat tim lo sendiri kak. Hang Tua. Itu hasilnya bagus loh kak musim lalu. Oh lumayan loh, oke loh. Udah berapa tahun nggak lolos playoff. Pas gue main di Hang Tuah nggak playoff. Terima kasih para owner. Gue juga mau ngucapin congratulations untuk Hang Tua karena memang targetnya sesuai dan tercapai. Malah kategorinya bisa melebihi ekspektasi sedikit karena target kita kemarin playoff. Gitu. Sebenarnya bisa lebih dari itu menurut gua. Iya. Iya. Tapi yang namanya pertandingan atau liga satu musim full kan panjang kan perjalanannya. Itu ada aja gangguan, ada aja permasalahan teknis maupun non teknis. Itu wajar bagi sebuah klub dan juga liga yang panjang. Tapi setidaknya secara overall penampilan Hang Tua gue sangat bangga sekali dengan penampilan Hang Tua kemarin. Kategorinya mencapai target dan hiburannya luar biasa menurut gue. Dari segala macam drama-drama yang tercipta di lapangan, mulai dari permainannya, drama-drama yang lain, itu gue sangat menikmati sekali. Dan mudah-mudahan Hang Tua gue nggak bilang the new Hang Tua ya sekarang. Ya dengan kepengurusan baru nih, Logo baru. pengurusan baru, gue nggak tahu nih, belum tahu draft pemainnya baru apa enggak. Iya. Yang jelas sih pemain asingnya pasti kayaknya baru sih. Iya. Ya gue belum Jagoan tahu lo ada yang udah keluar. siapa. Visaiful Amir Oh, Visaiful. pindah ke Rans. If Pindah ke Rans. Betul. wah, If Difta masih. Difta masih. Difta masih. Ya, we'll see lah. Pokoknya gue berharap mudah-mudahan Hang Tua bisa melangkah lebih jauh lagi dibanding musim kemarin, bisa lebih berbicara banyak lagi. Tim-tim besar kemarin mereka bisa kalahin meskipun ada saling mengalahkan juga, tapi setidaknya itu modal yang bagus menurut gue ya. Lu udah bisa main menang lawan PJ, bisa juga lawan mana semua tim besar kayak bisa dikalahin, tapi pas begitu main di playoffnya ya itu dia balik lagi tuh mentality, kematangan tim baik pemain asing maupun pemain lokal. Kunci dari apa yang gue pelajarin adalah jangan cuma mengandalkan 1-2 pemain asing. Lo ketika pemain lokalnya tidak deep juga, ya itu kehabisan bensin tuh. Habis bensin. Iya. Jadi emang harus harus dipikirin lagi untuk pemain pelapisnya. Dan yang paling penting memang ini catatan ya. Gua nggak tahu ya ini akan terjadi juga nggak sama klub yang lain. Sangat sulit sekali mencari pemain muda. Betul. Karena pemain muda di sini sudah ditek-tekin Sama klub-klub lain. sama klub-klub besar. Klub-klub besar. Betul? Betul. Iya. Nanti kalau klub-klub besar yang nggak mau pakai baru dikasih kayak Baru istilahnya basiannya kan. Basiannya. Itu sama aja atau dengan misalkan nggak sesuai ekspektasi mereka gitu. betul. Itu sama aja dengan Bayern Munchen ketika sebelum memulai liga dia kempesin klub-klub lain, dia kontrakin pemain-pemain bagusnya, harus ada di klub dia, baru abis itu liga dimulai. Satu kaki sudah menjadi juara liga. Betul. Itu dia. Kak, Gitu. sebenarnya nih udah sejam, tapi gue masih ada 2 pertanyaan. Wah, panjang, sambungin lanjut. Asik. 2 pertanyaan. Yang satu ini tentang lari. Oh, lari. Lu pernah lari di full marathon di maraton-maraton yang World Major World Marathon. Major Marathon. Iya. Ada Jadi apa gitu, Kak? jadi Biar- di dunia ini, Ada 7 di ya? dunia perlarian,
kita mengenal yang namanya World Major Marathon. Jadi World Major Marathon itu adalah maraton yang punya label dunia. Oke. Dan itu akan diikuti oleh pelari-pelari level dunia semua ada di situ. Meskipun nggak semua pelari harus diikutin ya. Dia biasanya kalau pelari elitnya itu akan mengikuti 1-2 yang dia akan jadi spesialis dari kota tersebut. Itu dalam setahun mereka ikut 1 atau 2 aja. Iya, biasanya gitu, 1 atau 2 atau 3 lah paling banyak. Nggak semuanya diikutin. Itu kita ada mengenal dengan dari Amerika dulu deh. Oke. Ada Boston, ada Chicago, ada New York. New York, Oke. Lanjut ke Eropa ada Berlin, ada London. London ya, Ah, London. Masuk Asia ada Tokyo. Oke. Tokyo Ya. 6. Masuk Australia baru iya. tahun ini dia resmi menjadi World Major Marathon. Oke. Dulunya Australia terkenal dengan 6, Australia Six di mana, Kak? Star. Australia di Sydney. Oh, tadi sekarang 7. Jadi sekarang 7. Itu yang kemarin lo ikut. Betul. Ada fotonya? Oh ada. Ada dong. Itu 7. Jadi sekarang bilangnya udah 7 star. Ya. Yes. Wih, keren banget. Tahu nggak lo bendera kenapa gue bawa Indonesia. bendera itu? Kenapa Kak? Karena gua pergi ke Sydney itu di saat Indonesia dan terutama kota-kota besar lagi nggak baik-baik aja. Waktu itu lagi demo. Oh belum lama dong ya? Belum lama, 25 Agustus kalau nggak salah, 28 apa lupa gua. 28. 28 tuh yang hari Iya, itu yang awal kan. habis Ya. Nah, gua ngerasa gue pengen tetap Indonesia, gua harus gua bawa nih sampai garis finish sebuah. Gua berharap Indonesia baik-baik aja. Itu jadi udah 6-6-nya Kak? 7 Udah 7 nih Udah sama 7. Sydney yang baru ya? sama Sydney yang baru. Udah 7 ya? Itu dalam berapa tahun lo lakuin Kak? Gua start itu dari 2016 kalau nggak salah untuk World Major Marathon. Tapi kalau untuk Virgin Marathon gua pertama kali gua di Singapura tahun 2014. Oh emang udah lama lo lari ya? Ya nggak tahu itu lama apa baru. Kadang-kadang mungkin lu masih baru gitu. Ada lagi Kak, kita masih punya satu foto lagi nih. Apa Ini di tuh? mana nih? Oh ini Boston. Boston Marathon. Boston ini medalinya tuh Six Star-nya. Oh. Jadi gabungan dari dia- semua kota. Oke. Gitu. Jadi series ya. Jadi series tuh. Jadi kita dapetin kota ini. Kalau udah lengkap ngumpul lah semua. Keren. Ini udah berlaku beberapa tahun tapi sama federasinya Iya, akan ditambah kotanya jadi kemungkinan besar akan 9 nantinya. Jadi 9 star. 9 star. 9 star. Oh, itu Masih ada 2 kota lagi yang belum. Oh, 2 kota itu Lagi dicari. Oh, lagi dicari. Masih seleksi. Berapa Kak personal record lo? PB gua Personal masih best record ya? gua di 4 jam 18 4 jam 18 menit lari Kak. lari. Coba. Ingat gak kita lari dulu 2 jam? Iya. Udah mau nangis gua. Nangis bingung. Aduh, ngapain? Ini kapan ini? selesainya? 4 jam. Ya. Itu pace 6 tuh gua tuh kalau nggak salah. 4 jam. Pace 6 tuh? Pace 6. Pace 6 4 jam ya 4 jam 18-an. Ya lumayan. Pace 6. Ya bukan lumayan. Kak, berapa Salut lama lu gua sih, Kak. mempersiapkan diri lu, mental lu, badan lu untuk ngikutin satu maraton itu yang 42 kilo? Biasanya gua akan mempersiapkan latihan itu 3 bulan sebelum race. Siapa aja yang lu perlu pelatih fisik? Iya. Enggak. Gua gua perluin program dapet. Gua biasanya larinya gua jalanin sendiri karena Oke. gua udah tahu udah ngerti tuh. Hari ini easy run, besoknya speed session. Speed session itu banyak tuh, ada interval, ada threshold, ada fartlek, ada tempo, pokoknya Iya. interval latihan speed, terus digabung midweeknya strength training, Iya. weekendnya gua long run, Recovery? recovery-nya minggunya. Oh, Jadi biasanya gua Sabtunya long run, recovery-nya minggu. recovery run. Nah Oh, itu recovery run. Iya, tetap Bukan lari. recovery. Tetap lari. Recovery itu tetap lari tapi dengan pace yang sangat lambat dan sangat pelan. Kalau bisa itu heart rate-nya di bawah zona 2. Zona 2 tuh Ya misalnya kita zona 2-nya itu 130 berarti 120 atau 110. Oke. Bener-bener pelan, pelan banget. ya, pelan. Iya, iya. Super pelan daripada easy run. Gitu. Salut gua sama orang yang doyan lari tuh. Setuju. Karena sebagai atlet basket, Betul. jenis tipe latihan yang paling gua benci Gua tahu. Membosankan. adalah lari. Saya udah merasakan itu Lari waktu itu jarak saya. jauh, Kak. Betul, waktu zaman SMA juga ngapain sih lari? Iya kan 10 kilo. Aduh. Iya.
10 kilo sejam dulu Iya. maksimal. Betul. Pace 6 tuh berarti. Aduh, 55 menit udah habis, lama-lama makin tua 56 menit. Lama-lama 58 menit, lama-lama ya udah gua pas-pasin aja sejam lah. Iya, 60 aja. Itu berapa pace berapa Kak? Pace 6 ya? Pace 6-an kalau 1 jam. 25 putar tuh kalau di Gor Sumantri Brojonegoro. Kalau di GBK sisi luarnya ya bisa 10 atau 11 putaran. 11 putar tuh sejam ya. Tadi itu gue paling benci Kak. Susah. Bener. Tapi ya sebagai atlet itu Wajib ya. Iya. wajib. Suka nggak Kayak suka, yang kita tadi ngobrolin sebelum ini kan ada endurance, daya tahan Iya, tubuh, daya tahan otot. Betul. Tenang aja, gue kayak punya mainan aja dalam hidup gue kalau gue ngejalanin program latihan maraton itu. Jadi kayak checklist pagi, menu ini gue udah selesai gitu. Iya. Terus gue biasanya tuh lebih seneng lari pagi. Jadi habis sholat subuh, terus lari, terus antar anak sekolah, Iya. baru kerja atau aktivitas Iya. lainnya. Gaya hidupnya kayak Pola tidur juga jadi berubah loh. Gaya hidupnya udah kayak atlet loh. Iya benar. Emang harus begitu. Ya ini kan punya cita-cita dulu jadi atlet, nggak kesampean. Tapi lu kan jadi ya gimana? Itu atlet Jadi atlet di maraton, dalam Kak. keluarga gue iya. Minimal skupnya kecil aja dulu. Tapi menurut gue lari 42 kilo itu nggak semua orang bisa. Betul, Betul. nggak gampang, Nggak gampang. nggak gampang. Karena mungkin lu ngerasa bisa, tapi ini lu nggak bisa. Betul, Iya. betul, betul Nggak banget. bisa, nggak bisa. Dan kalau ikut yang World Major itu daftar dan nggak semua orang, iya kan? Betul, itu ada sistemnya tuh. Ya, jadi kita kalau nggak salah ada beberapa tahap. Iya. Pertama kita ikutin ballot, Oke. kita daftar, Ya. nanti akan diundi. Hmm. Pengumumannya begitu keluar, dinyatakan Anda lolos. Oh berhasil. Iya, selamat Anda akan mengikuti Sydney Marathon misalnya gitu. Oke. Berarti dapat tuh. Tapi kalau enggak biasanya gini. Mohon maaf Anda belum dapat, tapi kalau Anda masih mau mengikuti, menghubungi foundation ini nanti melalui jalur charity. Jadi biayanya akan lebih mahal sedikit Ya. karena kita memberikan charity kepada yayasan tersebut. Oh, oke. Biasanya mereka tuh punya kerjasama dengan yayasan-yayasan kanker lah, yayasan apa. Nah di situ dia jual slot juga, Slotnya. tapi lu harus Ekstra. ya donasi gitu. Itu yang kedua. Satu lagi biasanya Boston yang agak unik. Boston itu terkenal dengan World Major yang paling sulit. Pertama, dia nggak semua orang bisa ikutan ballot karena dia ada BQ, Boston Qualifier. Gitu. Jadi misalnya kayak gua, usia gua udah 40-an, berarti gua harus finish punya catatan waktu 3 jam 5 menit. Gua pernah capai. Tapi 3 jam 5 menit aja itu terkadang nggak cukup karena akan banyak pelari-pelari lain yang lebih cepat dari gua di usia gua, dan dia akan dapat kesempatan lebih dulu Dia kalau di waktunya atas lebih bagus. berarti. Betul. Dan gue kayaknya nggak sanggup ya, kecuali kerjaan gue cuma lari doang tiap hari. Iya kan. Jadi gue masih bisa tuh ngejar BQ. Jadi Boston itu melalui jalur BQ, dan satu lagi beli charity. Oh iya. Nah charity-nya itu paling mahal. Oh. Paling mahal Mahalnya berapa daripada Kak? Boleh di-spill gak? 15.000. 15.000. Round antara 10.000 yang kemarin gue ya. Iya. Karena dia tiap tahunnya suka naik tuh. Oh, oke. Round antara 10.000 sampai 15.000 US. 15.000 buat lari 42 kilo. Lari doang, iya betul. Kak, ini kan lari di Boston nih, misalkan pada saat winter gitu. Iya gak sih? Boston Betul, pas betul, winter betul. nggak sih? Selalu pokoknya olahraga Iya. di luar itu terutama maraton pasti selalu di musim dingin. Ya, pas winter gitu. Lu latihan di sini, di Jakarta. Yang suhu udaranya kayak gini. Panas. Panas, humid. Lu perlu ini dong pasti Adaptasi. datang ke sana lebih dulu. Betul. Mencoba untuk lari, mungkin melakukan program latihan lu di sana gitu. Ada kesulitan gak sih Kak kalau misalkan suhu tubuhnya suhu udaranya tuh berbeda dengan tempat lo latihan? Ada kalau buat badan gue yang lokal banget nih. Sering Badan kram gua ya lokal katanya ya. banget ya. Heeh. Iya, dingin dikit agak-agak beda nih, agak meler langsung. Jadi gue selalu membiasakan buat teman-teman juga sedikit masukan aja. Jadi kalau teman-teman ikutan World Major Marathon, dan biasanya kalau di luar negeri itu World Major pasti selalu berada di musim-musim dingin, winter. Antara itu yang awal ataupun yang
akhir. Nah, terkadang dengan perubahan cuaca yang sekarang ada, banyak juga beberapa kota yang kadang musim dinginnya udah panas. Oke. Kayak kemarin Berlin itu banyak teman-teman yang katanya dapat panasnya. Yang Sydney kemarin gue dapat agak dingin tapi menuju anget dikit. Agustus kan. Iya, gitu loh. Tapi masih ada juga beberapa kota yang masih cukup dingin. Masukannya adalah kalian datang jangan mepet. Ya itu tadi maksud Jadi gua. harusnya ada Persiapan proses sebelum. aklimatisasinya. Iya. Oke. Kayak Iya. naik gunung ya. Betul. Kayak Itu naik Everest. lu paling mepet banget 3 hari sebelum race tuh udah ada di sana. Oke. Tapi kalau lu punya waktu 4 hari atau 5 hari akan jauh lebih bagus. Iya, belum flightnya. Belum lama, flight, belum jet lag. Iya. Apalagi kalau Amerika tuh pasti wah gue selalu dengan usia yang masih sangat muda ini. Iya. Jadi harus Remaja. agak lebih lama lagi menyesuaikannya gitu. Gila ya. Lu mau nggak? Nggak. Tes yuk. Tes Seru yuk. tahu. Gini loh. Satu lu, aja. Lu jangan gini, yang lu bayangin kan lari jauh. Tapi pas begitu lu ada di sebuah event itu tuh menyenangkan. Pernah sih. Lu tuh merasa ada di sebuah lintasan, disupport sama warga lokal, didukung, dikasih tepuk tangan, diciring, dikasih makanan, minuman untuk lu, ayo lanjut lagi dikit lagi. Dan itu beda banget suasananya. Dan lu jangan takut lu bakalan ketinggalan. Dan jangan takut juga lu bakalan gua kayak pelari terakhir nih. Karena banyak ya kayak akhirnya pelan. Iya. Pasti orang yang di situ ya, apalagi kayak kita nih Indonesia yang kalau mau ke sana butuh jarak yang cukup jauh. Iya. Artinya kan kita serius banget nih Iya, betul. untuk ikutan di sana. Betul. Nggak mungkin dong lu nggak latihan. Bener. Lu pasti ada latihan. Kecuali lu warga lokal. Warlock. Aduh udah lama nih, ikut daftar. Ya jalan aja, jalan sehat. Iya. Itu bisa juga. Ada New York itu terkenal dengan cut off time-nya paling lama. Nah ini nih pertanyaan gue kak. Misalkan nih gue sama Arfa mau ikut New York lah gitu. Hitung-hitung sambil jalan-jalan misalkan. Iya. Ya, misalkan. Ya kan, gak usah mikirin larinya. Iya, Satu betul, hari betul, kita betul. pikirin larinya, udah anggap aja lari dah. Habis itu kita jalan-jalan. Misalkan gue mau ikut, dengan gue harus punya kualifikasi apa? Apakah gue tadi kayak cuma perlu daftar kayak lu? Kalau untuk yang awal New York Marathon siapapun bisa. Oh. Tapi ikut si kualifikasi itu ya? Enggak, kalau kualifikasi Oh, enggak, itu punya sorry, apa? Boston doang. Berarti yang balat tadi. Ballot, Ballot daftar tadi, dulu. ya, Kalau daftar. ballot nggak ada, nanti kita charity kita nggak dapat juga. Kita bisa beli, ada travel agent yang suka jual dia, tapi jualnya biasanya sama paket hotelnya. Oh, oke. Gitu. Boleh yuk, ikut yuk. Kayak Ikut. nonton Sekali-sekali bola yuk. kemarin timnas. Betul, betul. Iya, tahu paket umroh. Paket umroh. Paket umroh betul kayak gitu. Iya, benar. Seru loh. Seru banget. Gimana seru kalau banget. kita minta temenin sama Iya, Bang Hibro? ayo. Yang Tapi dekat ya udah aja. pasti dia lari di depan, kita di Iya, belakang. jauh jangan ikut dia. Makanya olahraga lari itu olahraga yang sangat personal banget. Iya. Lu nggak bisa ketergantungan sama 1 orang 2 orang. Kecuali lu minta dipeserin. Dipeserin yang emang udah segitu pace-nya gitu. Betul. Peserin dong pace 6 gitu ya. Iya. Tapi kalau udah di event-event World Major Marathon sih ngapain dipeserin? Udah nikmatin aja proses latihan yang kemarin. Iya. Berapapun hasilnya nikmatin udah. Karena apa ya, menurut gua race itu adalah perayaan di saat kita sudah capek melakukan proses latihan. Proses latihan. Lari di Fifth Avenue, Bro. Nah, itu. Lewatin Fifth Avenue terus finish di ini Central Park. Iya, keren gak? Central Park. Iya. Gue kayaknya pengen deh, abis ini gue kayaknya pengen deh mikirin New York Marathon deh gue kayaknya. Iya. Gua sih support sih pasti. Iya, support doang. Gue udah disuruh, udah Aduh, sejam. padahal masih banyak Iya, nih. iya. Siap. Simpel aja, pertanyaan terakhir. Pemain favorit lo all time Manchester United? Waduh, all time. All time John. Aduh John, All boleh time beberapa John. nggak sih? Ya udah, atau tiga. satu? Tiga. Tiga. Pertama gue pasti nyebut Paul Scholes. Oke. Oke. Paul Scholes, Lu nonton tuh era 92 ya, Kak? iya Class Oke, of Paul 92. Scholes, Cantona, Cantona. siapa ya? Bingung gue nih. Ronaldo. Enggak juga kan? Iya, gua mengagumi, Baru tapi gua- kalau untuk iya, ini, ya Ferdinand deh. Ferdinand. Iya, Gue kemarin dimarahin, Kak. Kenapa?
gara-gara gue nggak nyebut nama Cristiano Ronaldo. Oh gitu. Nggak semua Karena orang harus. 11 gue nggak ada Cristiano Ronaldo. Oh gitu. 11 gue nggak ada Cristiano Ronaldo. Gue masukin Beckham. Oh iya Beckham, Iya. Beckham. Ya. Gue masukin Beckham kanannya. Gue dimarahin. Oh ada Ronaldo gini-gini. Ya gue maunya depannya Andy Cole gimana dong? Iya benar. Gue mau sayap kanannya. Gue kalau Beckham depan gue gimana kayaknya dong? lebih ini ke antara Rooney atau Ruce sih. Van Nistelrooy. Gue Van Nistelrooy. Cole Nistelrooy waktu itu. Oh iya. Oke, Kak Ibnu Siap. terima kasih. Thank you. Sudah main-main ke, kan tinggi banget nih. Main-main ke JMTV. Thank you. Ini Lord Cash masih bekerja sama dengan JMTV. Siap. Oke. Masih Bang Valen, maaf ya hari ini. Daniel pakai baju MU dulu. Ah. Soalnya ada Bang Ibnu. Besok kalau ada fans Liverpool, Daniel nggak pakai baju Liverpool. Oh, iya, iya. Enggak. Kalau ada. Kadang tetap nggak pakai. Kalau anak Bukan basket juga. suka nonton bola gak sih? Kalau gue suka banget kan. Sobat. Gue lebih suka nonton bola dibanding nonton basket. Oh. Karena gue kalau nonton NBA quarter 3 gue tidur. Iya. Lama iya. banget. Betul, Iya betul, benar. betul. Tapi kalau main enggak. Iya. Betul. Gue Gitu. patah hati Ronaldo aja. Oh. Dulu Karena ya kayak ini tuh kenapa Sosok. lu harus pindah gitu Oh, loh. gitu. Gitu. Kenapa Nah harus itu pindah? gue sempet tuh mempertanyakan itu. Waktunya cocok iya. brother. Gue suka klub atau gue suka personalnya Nah. atau personnya. Iya. Jadi waktu pas parameternya adalah Beckham tuh. Iya. Waktu Hair Beckham dryer pindah, treatment. Betul. iya, gue pilih mana ya? Pas gue lihat-lihat, gue nonton lagi, oh enggak, gue tetap nonton MU-nya. Iya, Iya, bener. iya. Sama. Beckhamnya ya udah let it go lah. Iya. Gue tetap nonton MU kok setelah Ronaldo pindah. Real Madrid gue sama sekali Oh, nggak nonton iya. waktu itu. Berarti kan emang MU. Iya. berarti. Enggak, itu berdasarkan karena ada jam tayang juga. Biasanya kalau masih muda kita begadang mau. Real Madrid kan selalu nontonnya tuh di atas jam 11, jam 12, jam 1. MU masih ada lah jam 6, jam Oh masih ada 7, jam 8, jam 9, jam 10 masih ada. Baru gue mau bilang ketika gue menikah, anak gue lahir, aduh susah banget nonton bola. Karena pagi harus udah anak udah gitu. Betul. Realistis aja kan. Betul. Oke, Ya. terima kasih Kak Ibnu. Thank Terima you. kasih Sudah main-main. Udah diundang, thank you banget. Bang Arfa, terima kasih udah hari ini nemenin gua. See you in another episode of Lordcast.